Selamat hari Minggu, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biar semua pujian penyembahan yang tadi kami naikkan menyenangkan hatimu. Dan sekarang kami mau berikan hati yang bukan hanya senang mendengar firman, tapi hati yang mau taat melakukan firman. Aku berdoa hari ini setiap kami ngalami Tuhan. Kami pulang dengan kesembuhan, dengan kemenangan, jalan keluar, terobosan, mujizat, pikiran yang diubahkan, hati yang dilembutkan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Dan setiap yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Tuhan kasih visi bagi jemaat ini menjadi jemaat yang kuat. Dan salah satunya adalah kuat secara rohani. Sepanjang tahun tema kita adalah back to basic. Dan di bulan ini kita mengambil tema worship atau penyembahan. Bro, banyak yang hadir suka untuk menyembah Tuhan. Wow. Nah, bicara mengenai penyembahan, selama beberapa minggu ini kita akan membahas beberapa topik, tapi saya mulai dengan judul Tempted Not to Worship. Dicobai untuk tidak menyembah. Suka menyembah sih, pengen menyembah, tapi seringkali ada gangguan sampai kita akhirnya menyembah Tuhan cuma di hari Minggu aja. Pencobaan datangnya dari iblis, bahkan kita dicobai oleh diri kita sendiri, ujian datangnya dari Tuhan. Tapi saya berdoa supaya setiap kita menang dan tetap memutuskan untuk menyembah Tuhan. Kita mulai dulu dengan ayat Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya tulis ya, penyembah benar. Kalau bicara mengenai penyembah benar berarti ada yang gak benar ya. Benar gak? Kalau bahasa Inggris bilang kan the true worshipper. Berarti ada yang not true. Penyembah benar akan menyembah Bapa. Berarti sebetulnya kehidupan menyembah atau kehidupan penyembahan dimulai dari seseorang penyembah. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa di surga, dia menghendaki penyembah. Dia nggak menginginkan penyembahannya, tapi lebih tinggi dari itu dia ingin orangnya, penyembahnya. Karena seringkali sebuah penyembahan hanya dianggap sebagai ritual atau acara gereja yang dilakukan 20 menit di kebaktian hari Minggu. Iyalah, masa datang kebaktian langsung, Shalom, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kurang panas kayaknya, belum ada pujian penyembahannya. Tapi kita nggak ngerti, nggak menghidupi penyembahan itu. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki. Dalam bahasa Inggris dikatakan for the Father is seeking those kind of worshippers. Seeking itu mencari. Penyembah. Saya kasih contoh lain ya. Penjudi. Berarti apa tuh? Dia suka berjudi. Di mana saja judi. Judi lagi. Bahkan waktu di gereja satu saat pendetanya gak datang, semua ada gelisah. Aduh, udah pengumuman, udah pujian penyembahan, pendetanya gak datang. Muncullah panggilan judi itu. Ceban-ceban yuk, pendetanya datang gak? 10.000 bayangin pendeta gak datang masih karena dia adalah seorang penjudi. Kalau penzina, dia suka berzina. Kalau dia pria, yang waktu dia lihat wanita, dia ingin untuk berzina. Dan walaupun dia bukan orang, ada kucing lewat gak pakai baju, dia ikut nengok. Kucing betina. Kalau pemabok, aku takut jawab. Jadi lebih enak saya kasih topik, Bapak Ibu yang jawab. Jadi hubungan kita enak. Oke. Kalau pebisnis, suka bisnis. Dia lihat apa? Bagus nih dibisnisin gitu kan. Hari Minggu tiba. Dapat panggilan. Bisnis ada cuan 10 miliar. Ke gereja atau bisnis? Karena dia seorang pebisnis, dia akan bisnis. Paling jebakannya udah jelas loh, masih terjebak juga. Pilih gereja atau bisnis? Bisnis, oke.
Tuhan sayang sama jemaat jujur. Berarti kalau penyembah, tiada hari tanpa menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara nyembah Tuhan tiap hari atau seminggu sekali? Nah, ini goal kita. Kita jadi penyembah yang benar. Jadi ini merupakan sebuah gaya hidup atau lifestyle. Bapak Ibu, gaya hidup tuh gini. Sesuatu yang tanpa berpikir dan kalau bisa harus selalu dilakukan. Itu gaya hidup. Misalnya ngopi itu gaya hidup. Siapa di sini setiap hari ngopi? Wow. Kalau nggak ngopi rasanya gimana? Ada yang kurang. Siapa yang di sini olahraga tiap hari? Wih, kelihatan dari atas. Langsing semuanya. Nggak tahu ya kalau dari dekat. Kalau nggak olahraga rasa badannya gimana? Nggak enak. Nah itu gaya hidup. Jadi penyembah itu gaya hidupnya sehari-hari. Cara berpikirnya. So worship is what we think. Cara berpikirnya sesuai firman. Is what we say. Cara berkata-katanya sesuai firman. Halus, lembut, membangun orang, menyembuhkan, no gossip. Is what we do. Yang dia pikirkan, yang dia katakan, yang dia lakukan sesuai firman. Ini penyembah. Nah, kalau gaya hidupnya udah penyembah, otomatis penyembahan adalah sesuatu hal yang mudah dilakukan. Kalau nggak menyembah ada yang kurang karena dia seorang penyembah. Bapa mencari bukan hanya penyembahannya, tapi Bapa mencari penyembah yang benar. Karena kalau penyembah yang benar pasti suka menyembah Tuhan. Jadi kalau kenapa saya susah menyembah Tuhan ya? Minggu juga padahal saya bilang, ayo Pak cepetan nanti telat. Udah masih penyembahan, belum masuk firman. Nah kita harus jadi penyembah dulu sehingga menyembah Tuhan menjadi sebuah gaya hidup. Penyembahan apa sih artinya? Salah satu arti penyembahan dari kata proskuneo begini. Memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Dengan penghargaan yang pantas. Karena dia memberi nilai tinggi, dia bisa keluarkan uang, dia bisa siapkan waktu, dia bisa kasih tenaga, dia bisa lakukan apa aja. Karena bagi dia itu tinggi dan bagi dia pantas memberikan itu. Untuk memuji, menyembah, bersyukur. Contoh, ada orang yang beli lukisan ratusan miliar. Itu pun sampai berantem, sampai lakukan segala cara. Gue harus dapat lukisan itu. Begitu dapat lukisan kita lihat, yang mana yang bagus bro. Itu lukisannya sekian ratus miliar. Kayak kaleng cat berapa kaleng tumpah begitu. Oh gitu. Tapi bagi dia bagus banget. Ada sampai ibu-ibu yang ngejar tas tuh. Sampai wah dari kulit biasa, kulit buaya, kulit cicak. Si Freddy ngomong cicak jadi saya ikut kulit cicak. Ntar kita bikin kulit nyamuk, kulit apa. Kita bikin yang lebih kreatif lagi. Dia bisa, lu kagak salah beli tas gitu. Bagus karena dia bisa appreciate. Jangan heran ada orang yang bisa menyembah Tuhan setiap hari karena dia menaruh nilai yang tinggi kepada Tuhan. Coba kita lihat sebentar video di depan ini, 1 menit. Ini koleksi beberapa konser yang saya ikuti. Cie. Yang opa-oma, siapa tuh siapa? Ntar dikasih tahu abis ini. Yang mau nyanyi jangan ditahan, gak apa-apa, gak dosa. Nyanyi aja. Yang berikutnya kalau berkenan Andi Lau. Nah, ini tiket war loh. Perang supaya dapat tiket, standby semua di komputer. Yang gak dapat beli calo, beli lewat calo maksudnya. Berkali lipat pun dibeli. Kalau gak di Jakarta rela beli tiket, rela beli hotel
udah mahal, rela ngantri sebelum kebaktian dimulai, sebelum konser dimulai, pokoknya nggak boleh telat. Bisa sampai rumah jam 3 pagi demi apa? Sesuatu yang dia anggap tinggi. Masalahnya konser apapun yang kita nonton, penyanyi-penyanyi tersebut waktu kita susah nggak akan nolong kita. Nggak pernah mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita. Tapi kita rela, suruh ngapain dia ikut aja. Tapi Yesus yang selalu sayang kita, yang mati di kayu salib, dia kasih nafas kehidupan, dia kasih keselamatan. Kita sembah dia cuma seminggu sekali. Coba deh please, pikirkan itu. Penyembahan memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan berhak gak dapat nilai yang tinggi? Berhak. Dengan penghargaan yang pantas. Ini hanya mungkin terjadi karena pengenalan dan karena pengertian. Orang bisa beli mobil. Ini kan mobil tua bro. Bagi dia kenal tuh mobil. Dia ngerti, dia hargai. Makanya orang bingung lihat kita ke gereja hari Minggu. Orang ke mall, jalan-jalan, santai, tiduran. Kita ngantri, parkir, mendung, hujan. Kalau hujan gini paling enak ngapain? Tidurlah. Tapi kita ada di gereja. Ini orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Penyembah yang benar. Udah, sekarang masuk khotbah. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Waktu Yesus turun ke dunia jadi manusia biasa sama seperti kita. Nah, ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari Yesus saat dia dicobai. Dari Matius 4 ini saya akan bahas secara ekspositori. Dan dari 4 pelajaran ini membuat kita bisa bangkit. Setiap kali ada pencobaan datang untuk tidak menyembah, kita putuskan untuk menyembah Tuhan. Yang pertama, tandingan penyembahan adalah dunia. Untuk punya gaya hidup menyembah nggak gampang. Setiap hari, setiap saat selalu ada tandingannya. Ayat 8-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Kenapa? Manusia nature-nya ingin terus naik tinggi. Dulu jalan kaki, ingin punya sepeda. Setelah punya sepeda, pengen punya motor. Setelah punya motor, pengen naik mobil. Setelah punya mobil, ingin punya, ngeri kali nih kebaktian 2. Serius pada pengen punya pesawat. Dari teller, pengen jadi staff. Dari staff pengen jadi senior staff pengen jadi supervisor pengen jadi manager pengen director pengen jadi apa? Owner, pemilik. Minimal mantu dari pemilik. Itu dan setan tahu. Dia goda kita. Ayo naik tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Gara-gara itu kita gak bisa nyembah Tuhan. Kenapa gak penyembahan? Sibuk. Kenapa? Banyak janji. Dan berkata kepadanya semua itu akan kuberikan kepadamu. Ini setan ngomong. Jika engkau sujud menyembah aku. Jika engkau kasih semua waktumu, perhatianmu untuk mengejar itu semua. Bilang sama sebelahnya, itu bohong. Bohong. Dan banyak orang Kristen dibohongin. Buktinya apa? Nyembah Tuhan cuma hari Minggu. Karena Senin sampai Sabtu dibohongin iblis. Beberapa ayat yang mendukung ini. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya yang ditawarkan oleh setan itu. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Gimana mau menyembah Tuhan? Menyembahkan keintiman, menyembahkan sebuah ciuman, sebuah hubungan yang sangat dekat. Kalau dia nggak sayang Tuhan, nggak bisa terjadi. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging nggak akan pernah habis. Mau ngikutin mode nggak akan pernah habis. Rambut pendek, habis rambut panjang, habis rambut sedang, habis model botak, habis botak dinaikin. Dulu rok pendek, habis rok pendek, rok sedang, rok di bawah dengkul, rok sampai injek-injek. Udah gitu pendek lagi, habis pendek model celana pendek. Itu aja model bolak-balik, summer, spring, winter, fall gitu-gitu. Dan kita ketipu kejar itu dan lupa menyembah Tuhan. Selamat siang. Keinginan daging gak akan pernah selesai dan keinginan mata. Siapa bapak-bapak di sini bilang istrinya paling cakep? Ada istrinya aja gak berani angkat tangan. Kesel aku tuh. Siapa yang bilang istrinya paling cakep? Di luar ada yang lebih cakep gak? Banyak gak? Apalagi serta kangkuan hidup. Daripada beli pesawat sendiri,
mending nebeng pesawat. Itu juga udah mahal beli tiketnya. Bayangin tuh, bayar parkir pesawat mahal. Nyuci pesawat, nyuci mobil aja encok, nyuci pesawat. Itu cuma punya apa? Gengsi. Saya ketemu teman, beberapa kenalan baru. Saya bilang gak kelihatan kemarin, kemana? Oh, pergi Singapura. Oh, lagi rame musim liburan ya. Pesawat pun dong. Oh enggak, saya pakai private jet, gubrak. Rasa tiba-tiba saya kecil sekali. Jangan tersinggung loh ya pada punya pesawat, minta maaf gak apa-apa. Bukanlah berasal dari Bapa semua itu, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Kita mengejar sesuatu yang lagi lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah apa? Bapa menghendaki kita jadi penyembah yang benar. Tetapi orang yang mau jadi penyembah yang benar, orang yang suka menyembah Tuhan, bukan hanya hari Minggu, tapi jadi gaya hidup. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu akan hidup selama-lamanya. Penyembahan kelihatannya sederhana, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup untuk selama-lamanya. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia, kalau kita kejar dunia, kasih uang, kasih waktu, kasih tenaga, sampai lupa menyembah Tuhan dan kita bersahabat dengan dunia, itu permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Gimana musuh bisa menyembah Allah? Kita harus bersahabat dulu dengan Allah, berkenalan dengan Allah. Baru kita dengan mudah bisa menyembah Dia. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Posisinya Tuhan sama posisi uang dan teman-temannya dunia sama. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Bayangin antara minggu dan dapat cuan 10 miliar, pilih yang mana tadi? Cuan 10 miliar, itu sebelum dengar khotbah ini. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi, kamu tidak dapat menyembah kepada Tuhan dan kepada Mamon. Waktu saya sekolah minggu, ada lagu begini. Apa yang dicari orang? Sama berarti kita anak sekolah minggu. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Bukan Tuhan Yesus. Gue udah khotbah 20 menit masih belum ngerti juga. Apa yang dicari orang Tuhan, gantilah. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam. Bener nih? Bukan. Kedengerannya sih belum dari hati, tapi gak apa-apa lah. Paling gak kan melangkah. Ya udah itu doang sih pelajaran pertama. Tandingan penyembahan adalah dunia. Kita lebih banyak gagal atau berhasil tiap hari? Banyak gagal. Nyembah, aduh udah gak keburu nih. Udah janji guru pilates. Aduh udah janji guru yoga. Aduh udah janji PT. Aduh udah bentar lagi mau hujan nih. Mendingan seolahraga dulu deh. Sibuk anak, sibuk yang lain. Tandingan penyembahan adalah dunia. Jadi pilih siapa? Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya. Yang kedua, penghalang penyembahan harus disingkirkan. Para pelatih jangan pada stres. Karena ada beberapa personal trainer di sini. Saya juga pakai PT. Jangan liatin badan dong. Lagi berusaha. Maksudnya kita usir-usirin tuh PT Pak semua? Enggak. Jadi kita nganggur nih gak usah kerja? Enggak. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Iblis yang ganggu dia, yang menandingi dia untuk menyembah Tuhan. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Arti ayat ini adalah gini. Kita diberi kuasa untuk mengatur waktu. Diberi kuasa untuk mengatur jadwal. Kalau memang janjinya jam 7 bangunlah lebih awal. Kurangilah nonton yang biasa 2 seri 1 seri. Karena aku punya waktu untuk menyembah Tuhan. Kita punya kuasa untuk mengatur jadwal kita. Kita punya kuasa mengatur waktu kita. Sehingga kita punya waktu untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu. Ini kan lagi musim libur. Jangan sampai waktu liburan penyembahannya juga libur. Kan lagi libur anak sekolah. Emang Tuhan libur kasih kisah nafas? Saya pergi libur sama istri anak saya.
Mereka belum bangun pagi, saya doa dulu. Saya teduh dulu. Udah selesai, saya olahraga 1 jam. Saya tanya, kalian mau breakfast jam berapa? Ketemu di tempat breakfast. Kalau pas pada bisa bangun, saya bilang, ayo kita worship sama-sama. Kita doa sama-sama. Kita yang punya kuasa. Kita yang punya ngatur waktu. Jangan bilang, gak ada waktu. Itu gak sopan sekali sama Tuhan. Mau orang kaya, orang miskin, orang tinggi, orang pendek, orang kurus, orang gemuk, orang ganteng sekali. 1 hari dikasih 24 jam. Yang ngasih itu Tuhan. Jangan pernah bilang, saya gak punya waktu. Gak sopan sama Tuhan yang ngasih waktu. Mulai Senin besok selalu ada waktu. Karena penghalang penyembahan harus disingkirkan. Yang ketiga, saya khotbah gak panjang hari ini. Karena saya mengajak Bapak Ibu Saudara menyembah sama-sama. Kembali lagi ke heart of worship. Yang ketiga, penyembahan adalah keharusan. Coba bilang sama-sama, harus. Bukan pilihan. Ayat 10b, sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Setiap kali ada tandingan untuk menyembah Tuhan gak bisa. Senin ini bilang sama istri kita, sayang, bilang mana kita harus menyembah Tuhan. Kumpul semua, menyembah Tuhan. Kalau mereka sampai gak bisa sibuk, kita harus menyembah Tuhan. Selasa, aduh penuh nih, padat nih, aduh meeting dari pakai pamela, enggak. Aku harus menyembah Tuhan di tengah kesibukan meeting. Aduh besok lagi hari Kamis udah plan mau menyembah Tuhan. Anak tiga ujian susah-susah lagi. Udah kita dulu sekolah kurang gitu pintar. Ingat, penyembahan adalah keharusan. Mungkin saat kita penyembahan, saat kita dekat sama sumber, tiba-tiba kita jadi lebih pintar dari kemarin. Bu, tiba-tiba lebih pintar, lebih sabar. Biasanya emosi karena udah tinggi. Kalian tuh bodoh-bodoh amat sih. Padahal dia juga dulu gak naik kelas. Serius dong kalau belajar. Mungkin bisa lebih sabar. Anaknya juga lebih enak diajarin. Tiba-tiba ada yang telepon. Mau guru les gak? Nih guru lesnya pintar banget katanya. Tiba-tiba ada penolong. Kan bisa. Dalam penyembahan keintiman. Tiba-tiba ada jalan. Ada hikmat. Amin lah. Bagus sekali ini poin. Penyembahan harus atau pilihan? Harus. Sebab Bapa mencari penyembah yang benar. Pernah kehilangan gak sih? Hilang handphone. Bisa kejarnya. Tadi mami taruh di sini handphonenya. Saya emosi loh hilang handphone tuh. Kalau ketemu seneng gak? Seneng. Pernah hilang surat tanah, surat rumah, deposito, surat berharga, hilang kunci, diamond 2, hilang 1. Gue jadi pakai sebelah lagi model sih, kagak hilang. Sampai emosi. Bapak di surga lagi cari di seluruh dunia. Mana nih penyembah-penyembah? Senin pagi dicari. Ketemunya semua ada di Gilgal, jemaat Gilgal. Semoga harapan ini jadi kenyataan. Bapak lagi cari, ketemunya di Gilgal. Amin dulu lah. Ntar urusan besok ada tandingan, yang penting kita menang. Yang keempat, selesai. Penyembahan adalah pelayanan. Kita mau sibuk di gereja pelayanan, tapi gak punya kehidupan penyembahan. Menurut saya, utamakan yang ini. Bapak-bapak bisnis cari duit itu penyembahan. Iya dong, ibadah kan kita lakukan untuk Tuhan. Ibu-ibu ngajar anak, itu ibadah. Penyembahan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, itu ibadah. Tapi pelayanan yang paling utama, saat setiap hari kita punya waktu dengan Tuhan dan menyembah Dia. Ayat terakhir, dan saya undang teman-teman Yesua dan tim, kita mau worship sama-sama. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat ini sebetulnya nyambung. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bahasa Inggrisnya kata bakti to serve. Kalau cuma boleh ada satu pilihan yang harus diutamakan, diprioritaskan adalah menyembah Tuhan. Hal ini sederhana. Saya akan tutup dengan sebuah statement. Orang ciptakan sesuatu tuh gak iseng. Iseng yuk, bikin bangku. Bangku buat apa bro? Ya buat jemur baju, buat naruh beras, kan enggak, bangku untuk didudukin. Bapak Ibu Saudara diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan menyembah Dia.
Waktu kita kembali kepada tujuan awal kita diciptakan, surga akan support kehidupan kita. Kita akan mengerti ayat, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Apa itu? Salah satunya adalah menjadi penyembah yang benar. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita sibuk kejar yang lain. Kita keluar dari tujuan Allah menciptakan kita. Dan waktu apa yang kita kejar gak dapat, kita marah sama Tuhan. Mana Tuhan, udah doa, udah gini. Tuhan bilang, lakukan yang utama. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang sangat suka menyembah Dia. Doa saya, supaya setiap kita jadi penyembah benar yang dicari oleh Bapa. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja di atas segala Raja. Let's worship Him. Let's worship God. Menyembah Rabah. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku. Terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Angkat tanganmu, sembah Tuhan kami. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ini rindu kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku. Terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau
banyak hari ini yang mau kembali kepada Tuhan. Dan bilang, Tuhan, aku mau jadi penyembah-Mu yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau itu engkau taruh tangan kananmu di hatimu, di dadamu. Aku berdoa, hati seorang penyembah dihidupkan kembali dalam setiap jemaat. Sehingga kami melakukan bukan karena kewajiban ritual agama. Tapi kami melakukan karena kami kenal siapa yang kami sembah. Karena kami ngerti kenapa kami menyembah Tuhan. Kami menyembah karena kami mengasihi Tuhan. Aku berdoa penyembah yang dicari Bapa ada di tempat ini. Terjadi di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, Amin.